Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 hari ini akan mempresentasikan mengenai materi week 7 yaitu saluran media tradisional. Next. Berikut merupakan anggota kelompok 10 yaitu yang pertama ada Jasmine, kemudian ada Madania, ada saya sendiri Naufali, ada Fitria Eka dan ada Muhammad Rafael. Next. Eh, Pertama-tama kami akan membahas mengenai strategi dalam memilih media yang optimal untuk menjangkau dan berbicara kepada calon pelanggan. Hal ini menjadi tantangan yang utama bagi setiap perusahaan karena sangat dibutuhkan dan sangat krusial agar pesan dapat tersampaikan kepada pelanggan. Next. Kemudian ada perencanaan media yang memiliki komponen sebagai berikut, yaitu yang pertama analisis target pasar, mencakup analisis penjualan saat ini, pangsa pasar saat ini, dan prospek utama yang akan dicari. Elemen-elemen tersebut mencakup strategi penetapan harga berdasarkan produk, deskripsi manfaat dan karakteristik pembeda produk, dan analisis lingkungan persaingan. Kemudian komponen yang kedua itu ada analisis periklanan yang menentukan strategi periklanan utama dan anggarannya. Kemudian ada strategi media, yaitu membuat perencanaan media atau konten yang akan ditampilkan dan menjadi pertimbangan kreatif. Kemudian ada penjadwalan media, yaitu membuat lini masa kapan iklan akan dirilis di media. Kemudian ada pembenaran dan ringkasan, yaitu menguraikan tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya ada individu yang terlibat dalam perencanaan media. Selain eksekutif akun, perencanaan akun, dan kreatif, sebagian besar agensi menggunakan media planner dan juga media buyer dalam perencanaan media. Media planner ini merupakan perencana yang merumuskan di mana dan kapan harus memasang iklan. Sedangkan media buyer ini merupakan uh, setelah media pembeli media membeli ruang dan menegosiasikan harga, waktu, dan jadwal untuk media tradisional yang nanti akan dibeli oleh media buyer tersebut. Next. Kemudian ada perbedaan antara small dan large markets yang setelah diteliti menunjukkan bahwa ukuran perusahaan periklanan tidak secara signifikan mempengaruhi harga yang dapat dinegosiasikan. Biaya media didasarkan pada waktu pembelian aktual, bukan pada biro iklan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembedaan biaya itu ada yang pertama pengetahuan pasar dan juga kemampuan negosiasi pembeli. Efektivitas kampanye periklanan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang pertama ada pilihan media, kreativitas, pengelolaan keuangan, budaya biro iklan, dan juga hubungan dengan perwakilan penjualan. Oke, selanjutnya ada advertising terminology. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai istilah-istilah dasar yang sering digunakan dalam dunia periklanan. Oke, yang pertama ada frekuensi, yakni jumlah rata-rata paparan iklan yang diterima oleh target pasar selama periode waktu tertentu. Ini digunakan untuk mengukur seberapa sering iklan ini terlihat oleh individu dalam target pasar. Yang kedua, yakni opportunities to see. Jadi ini merupakan peluang kumulatif untuk melihat iklan dalam periode waktu tertentu. Ini tidak menghitung beberapa kali iklan benar-benar dilihat, tetapi berapa kali orang berpotensi melihat iklan tersebut. Lalu yang ketiga ada gross rating points, yakni ukuran dari dampak atau intensitas rencana media, dihitung dengan mengalihkan peringkat media dengan OTS. Jadi gross rating points ini menunjukkan seberapa besar peluang target audiens melihat iklan. Oke, selanjutnya ada cost atau biaya, yakni untuk mengevaluasi efektivitas biaya media digunakan cost per thousand yang menghitung biaya per 1.000 penonton media, yang mana rumusnya dirumuskan sebagai berikut. Lalu ada ratings dan cost per rating point. Jadi ratings mengukur persentase target pasar yang terpapar pada program televisi atau artikel media cetak. CPRP digunakan untuk mengukur efisiensi relatif dari media tertentu dalam menjangkau target pasar. Selanjutnya ada continuity atau kontinuitas, yakni pola atau jadwal penempatan iklan selama periode kampanye. Ada tiga jenis, yakni continuous, pulsating, and discontinuous. Lalu yang terakhir ada impression, yakni total exposure iklan kepada audiens, tidak memperhitungkan persentase audiens yang melihat iklan. Lalu saya akan menjelaskan mengenai achieving advertising objectives, yakni proses di mana perusahaan menentukan dan mencapai sasaran spesifik yang ingin dicapai melalui kampanye iklan mereka. Yang pertama ada the three exposure hypothesis. Jadi hipotesis ini menyatakan bahwa iklan ini perlu dipaparkan minimal 3 kali kepada audiens untuk membuat dampak. Setelah 3 kali paparan, perhatian audiens terhadap iklan akan meningkat. Lalu yang kedua ada recency teori. Teori ini menyatakan bahwa iklan lebih efektif jika paparan terjadi
dekat dengan waktu pengambilan keputusan pembelian. Jadi fokusnya pada frekuensi rendah dengan cakupan luas dan menargetkan mereka yang memiliki kebutuhan saat itu. Lalu yang ketiga ada brand recognition and brand recall. Jadi pengakuan merek adalah ketika konsumen dapat mengidentifikasi merek hanya dengan melihat logo atau mendengar nama. Sedangkan ingatan merek melibatkan kemampuan konsumen untuk mengingat merek secara spontan setelah melihat atau mendengar iklan. Lalu yang terakhir ada effective reach dan frekuensi. Yani effective reach ini adalah persentase audiens yang harus dipaparkan pada pesan iklan untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara effective frekuensi adalah jumlah paparan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Baik, untuk selanjutnya ada media selection dan ini merupakan proses pemilihan saluran media yang paling tepat untuk secara efektif dan untuk menjangkau audiens target dan mencapai tujuan pemasaran atau periklanan tertentu. Dan di sini ada berbagai macam, salah satunya adalah televisi, radio, out of home advertising, print media, magazines, dan newspaper. Selanjutnya. Nah, untuk televisi sendiri ini tidak ada media yang mengalami perubahan lebih radikal daripada industri televisi selama dekade terakhir. Tetapi dengan perubahan zaman di sini sekarang banyak orang yang tidak berlangganan TV kabel atau satelit, melainkan beralih ke penyedia seperti YouTube, YouTube Premium, Netflix, HBO, dan lain-lainnya. Next. Nah, sini meskipun jumlah pemirsa televisi tradisional menurun bagi banyak merek dan perusahaan, media tersebut tetap menjadikan pilihan periklanan yang layak seperti itu. Pada saat yang sama, pengiklanan harus menyadari bahwa penonton televisi telah berubah. Tapi dengan di sini banyak kelebihan dari televisi tradisional, salah satunya jangkauan dan cakupan yang luas. Televisi menyediakan jangkauan terluas dengan satu iklan yang mampu menjangkau jutaan pemirsa. Dan ini juga terbukti ada efisiensi biaya. Biaya per kontak rendah membenarkan pengeluaran hingga 4 juta dolar untuk spot seperti Super Bowl selama 30 detik. Next. Nah, selain itu juga ada radio. Ini salah satu faktor yang sedikit mengurangi jumlah pendengar yang menggunakan radio tradisional adalah peralihan ke jenis media baru, seperti yang sebelumnya televisi. Sekarang banyak yang menggunakan Spotify, Apple Music, dan lain-lain. Dan di sini dampaknya sangat terasa di kalangan anak muda. Sehingga dengan ini penelitian terkini menunjukkan bahwa generasi ini lebih suka mendengarkan musik melalui aplikasi terkenal seperti Spotify, Apple Music, Amazon Prime, dan lain-lainnya. Di sini sebagian besar mahasiswa saya hanya mendengarkan musik melalui aplikasi dan tidak mengenal stasiun radio lokal atau genrenya. Tuh. Tapi meskipun begitu, metode penonton alternatif semakin populer, televisi tradisional tetap menjadi platform yang ampuh untuk menjangkau basis konsumen yang besar. Next. Nah, ini salah satu kelebihannya mengingatkan kembali promosi, memodifikasi iklan sesuai dengan kondisi setempat, seluruh mendengarkan di mana saja, apalagi saat berada di mobil. Tapi namun kekurangannya waktu pemaparan yang sangat singkat, perhatian yang rendah, dan sulit menjangkau khalayak nasional. Next. Nah, di sini lagi ada namanya out of home advertising. Di sini seperti papan reklame di sepanjang jalan utama kalau em, lagi jalan di jalan, kalau jalan-jalan bisa pasti melihat tuh ada di bus station, lalu juga ada di misalnya tembok atau bahkan juga ada di hot air balloon. Seperti contohnya ini ada Pokemon Go menggunakan hot air balloon sebagai sarana periklanan seperti itu. Next. Selain itu juga ada print media. Di sini media cetak terus menjadi komponen penting dari media tradisional. Semakin banyak majalah dan surat kabar cetak yang mengembangkan versi digital untuk dilihat di komputer, tablet, dan telepon pintar. Next. Nah, seperti ini magazine, ini ada Vogue Korea dari BTS, covernya. Bagi banyak pengiklan, majalah merupakan pilihan kedua dalam pembelian media. Namun penelitian terkini menunjukkan bahwa majalah sering dikali memberikan pilihan yang berkualitas. Jadi sampai sekarang emang periklanan melalui magazine ini sangat sukses. Jadi yang lain mengembangkan sikap positif yang lebih kuat terhadap merek yang diiklankan. Next. Nah, untuk ini ada newspaper bagi banyak perusahaan lokal yang lebih kecil, iklan surat kabar, papan reklame, dan program radio lokal menyediakan opsi peringatan yang layak. Jadi surat kabar ini disusun setiap hari, setiap minggu, atau dalam bentuk sebagian.
sebagai suplemen iklan yang ditemukan di bagian depan toko kelontong gerai retail di mana konsumen bisa beli. Next. Ini ada media mix kan, tadi ada media selection dan di sini adalah penggabungan dari semua hal itu. Jadi mengacu pada kombinasi berbagai jenis media yang digunakan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan. Jadi importance of media mix ini adalah pemasar menyadari pentingnya memilih campuran media yang tradisional yang tepat untuk iklan tersebut. Next. Nah, di sini peran perencana dan pembeli media dengan perencana dan pembeli media ini memberikan informasi tentang jenis campuran media yang paling efektif untuk suatu kampanye. Dan ini manfaatnya ada banyak, seperti studi oleh Millward Brown dan AC Nielsen menyoroti keuntungan dan menggabungkan media adalah dengan terhadap iklan paling kuat ketika konsumen melihat iklan di televisi dan majalah, for example. Next. Dan di sini ada namanya itu keyword media multiplier effect. Di sini menunjukkan bahwa dampak gabungan dari penggunaan dua atau lebih media lebih kuat daripada menggunakan salah satu media saja. Contohnya kampanye terpadu Coca-Cola menggunakan televisi, sosial media, in-store promotion, internet, dan media luar ruang. Seperti itu. Next. Nah, ini salah satu contohnya media mix of Coca-Cola. Di sini mereka menggunakan kampanye Share a Coke, di mana orang-orang didorong untuk berbagai foto botol Coke yang dipersonalisasiin. Misalnya ini ada namanya Chris dan Emma. Lalu juga Coca-Cola menayangkan iklan TV yang berkesan dan sering ditayangkan selama acara seperti Super Bowl, di mana banyak orang melihat seluruh dunia atau mungkin seperti Olimpiade. Dan ini iklan ini biasanya menyampaikan narasi emosional yang menyentuh hati pemirsa. Next. Di sini juga Coca-Cola yang lainnya periklanan di luar ruangan yang tadi out of home advertising. Di sini ada papan reklame membantu mempertahankan visibilitas merek dan menjaga konsumen di area dengan lalu lintas tinggi. Dan di sini juga kadang-kadang mereka mensponsori event seperti ini. Coca-Cola sering event-event besar seperti festival musik dan turnamen olahraga untuk meningkatkan visibilitas merek dan menciptakan peluang pemasaran berdasarkan pengalaman dan berhubung langsung dengan konsumen. Next. Dan di sini ada juga media selection in business to business. Ini melibatkan pemilihan saluran dan platform yang paling efektif untuk berkomunikasi dengan calon pelanggan bisnis. Next. Di sini perbedaan antara iklan untuk konsumen dan iklan untuk B2B itu tipis. Jadi kesamaan dalam pendekatan periklanan terutama ini di media televisi, luar ruang, dan daring. Dan di sini konteks historisnya ini, kalau iklan B2B sebelumnya mudah dikenali, ditujukan khusus untuk perusahaan. Dan penggunaan iklan televisi luar dan internet terbatas di masa lalu. Next. Dan di sini ada pergeseran ke media non-bisnis. Di sini lebih dari separuh dari semua anggaran iklan bisnis kini dihabiskan di tempat-tempat non-bisnis. Mengapa demikian? Salah satunya adalah pengaruh konsumen terhadap pengambilan keputusan. Next. Lalu juga ada evolusi iklan bisnis sendiri itu, beralih dari iklan yang membosankan dan ke pendekatan kreatif yang mirip dengan iklan konsumen. Lalu juga jurnal perdagangan dan majalah umum. Meskipun penggunaan publikasi bisnis tradisional menurun, jurnal perdagangan dan majalah mingguan tertentu masih memberikan peluang penjangkauan yang sangat baik. Next. Dan faktor keberhasilan iklan B2B itu pertama peluang keberhasilan terbaik terjadi selama situasi pembelian ulang yang dimodifikasi dan keberhasilan lebih mungkin terjadi saat pusat pembelian berada dalam tahap pencarian informasi. Next. Oke, selanjutnya bisa lanjut study case. Baik, untuk case study, next. Untuk yang pertama, kami menggunakan contoh brand Wardah, yaitu brand kosmetik halal lokal yang sukses di Indonesia. Wardah memiliki berbagai kampanye iklan yang terintegrasi dengan baik antara media tradisional dan juga digital. Berikut adalah pengimplementasian integrated marketing communication dalam strategi pemasaran Wardah, yaitu penggunaan beragam media, yaitu televisi, iklan digital, media sosial, kemudian yang kedua menggunakan influencer marketing, kolaborasi dengan berbagai influencer di segala kalangan, kemudian event dan sponsorship, yaitu Wardah ini sering hadir di acara-acara kecantikan dan kampanye-kampanye Ramadan. Kemudian
Yang keempat, pesan yang konsisten, di mana em, Wardah ini memiliki pesan pemasaran yang jelas gitu. Di sisi kanan ini ada gambar di mana Wardah itu memiliki filosofi halal, natural, alkohol free, kemudian lokal and global expert, dan juga cruelty free. Kemudian untuk pemasaran konten di Wardah sendiri memiliki berbagai macam konsep konten gitu ya. Ada tutorial dan juga edukasi. Kemudian yang keenam, feedback dan interaksi konsumen, di mana akun Wardah sendiri itu sangat interaktif untuk menyapa konsumennya, untuk meningkatkan engagement di media sosial, dan juga mengadakan berbagai kontes. Yang terakhir yaitu promosi yang terintegrasi. Em, Wardah memiliki berbagai kampanye promosi yang setiap bulannya itu ada campaign-campaign tertentu. Next. Oke, berikut adalah yang pertama yaitu strategi media, di mana gimana sih Wardah mengaplikasikan strategi medianya untuk untuk iklan gitu. Di sini ada TV dan YouTube, yaitu Wardah berhasil meraih lebih dari 6 juta penonton iklan YouTube iklan YouTube-nya dalam waktu 1 bulan, yaitu iklan YouTube yang ada di layar ini, dan 328 ribu subscriber dalam kurun waktu 12 tahun, di mana um, Wardah sendiri bergabung di YouTube di tanggal 16 April 2012 ini, dan ditonton dengan jutaan penonton. Kemudian untuk Instagramnya sendiri terdapat 3 juta followers dalam 12 tahun, dengan konsistensi Wardah untuk menjadikan nomor satu di 3 kategori yang ada di bio Instagramnya, yaitu nomor satu perawatan wajah pilihan wanita Indonesia, nomor satu kosmetik pilihan wanita Indonesia, dan juga nomor satu sun care di Indonesia. Dapat um, terlihat di sini bahwa Wardah ini bergabung di YouTube dan Instagram di waktu yang sama. Next. Oke, strategi media yang selanjutnya yaitu untuk fokusan di sosial media, yaitu pemilihan influencer oleh Wardah selalu berhasil menarik perhatian konsumen dengan berbagai ide kampanye yang menarik. Yaitu kita lihat brand ambassador dari Wardah sendiri yang yaitu Dewi Sandra, yang saat ini masih konsisten dengan campaign-campaignnya. Kemudian Wardah sendiri memiliki strategi yaitu membangun komunitas sendiri untuk Wardah, yaitu namanya Wardah Youth Ambassador, yang terdiri dari mahasiswa di berbagai kota di Indonesia untuk mengikuti berbagai event-event yang diadakan oleh Wardah dan juga mempromosikan produk-produk dari Wardah sendiri. Next. Nah, selanjutnya untuk perencanaan media dari Wardah sendiri, yaitu em, Wardah ini memiliki perencanaan isi konten yang cukup konsisten, yaitu dalam beberapa season tertentu, seperti yang ditayangkan pada layar, yaitu em, diluncurkan ketika bulan Ramadan untuk bisa menyentuh hati para konsumen dengan tagline "Teruskan Langkah Baikmu". Next. Nah, kemudian untuk istilah periklanan sendiri, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Wardah itu memiliki filosofi terkait halal green beauty gitu ya. Dan kemudian Wardah ini selalu menggunakan kata-kata seperti halal, kecantikan alami, dan juga percaya diri untuk memikat bahwa eh, un- konsumer nantinya merasa tertarik dan relate untuk menggunakan produk Wardah sendiri. Dan setiap produknya selalu memiliki tagline dan juga tagarnya sendiri untuk menargetkan pasar yang lebih spesifik. Next. Oke, untuk selanjutnya case study kedua dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada case study kedua yaitu tentang Indomie, yaitu Indomie menciptakan jingle yang berbunyi Indomie mie goreng seleraku yang diluncurkan pada tahun 2016 menjadi salah satu jingle ikonik yang selalu menampilkan momen-momen keseharian masyarakat Indonesia yang menikmati Indomie dalam suasana hangat dan akrab. Selain itu, Indomie merupakan salah satu contoh produk yang menampilkan iklan pada dua media tradisional, yaitu televisi dan radio. Yaitu media tradisional televisi
memainkan peran utama dalam kampanye ini. Dan juga jingle Indomie diputar dalam radio seluruh Indonesia untuk memperkuat penetrasi pesan kampanye yang lebih luas termasuk wilayah pedesaan. Next. Nah, ini merupakan salah satu contoh iklan di sebelah kiri, yaitu contoh iklan yang sering ditampilkan pada televisi, yaitu menceritakan tentang anak-anak pedesaan dan orang-orang yang bahagia menikmati mie Indomie. Lalu selanjutnya yang sebelah kiri yaitu merupakan jingle mie Indomie goreng seleraku yang ditampilkan pada radio lokal di seluruh Indonesia. Yaitu menyimpulkan bahwa kesuksesan kampanye ini membuktikan bahwa saluran media tradisional masih sangat efektif dalam mencapai jangkauan yang luas dan pesan yang mendalam bagi para audiens untuk kampanye iklan Indomie. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.